Bai Ningbing, si cantik kampus, entah kenapa, hanya bersemangat memperkenalkan pacar kepadaku. Aku pikir dia baik hati, tapi aku tidak pernah melihatnya memperkenalkan orang lain. Kemudian aku baru menyadari, ternyata dia sedang menguji aku. Aku baru saja mengambil ponsel ingin menonton ke-6 sebentar. Santai sejenak, avatarnya muncul dengan suara ding-dong. Dengan ekspresi kucing kecil yang mengintip, terasa sangat menggelitik. Chanzi selalu ada urusan di tempat lama. Aku menatap layar. Sudut bibirku tak dapat menahan diri, tersenyum. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Bai Ningbing adalah cantik kampus yang diakui di universitas kami. Cahaya putih dalam hati banyak pria memiliki hobi aneh. Memberiku seseorang yang dilempar ke dalam kerumunan. Pria biasa yang menjadi matchmaker. Dalam 3 detik saja tak dapat ditemukan. Sejak semester pertama tahun kedua, dia terus-menerus mengaturkan pacar untukku. Orang lain mungkin merasa terganggu, tapi aku tidak tertipu. Gadis-gadis yang dia perkenalkan kepadaku, dari gadis berambut panjang yang lembut dan anggun, hingga gadis berambut pendek yang energik, hingga dewi seni yang dingin dan terasing. Berbagai tipe beragam, tapi semuanya memiliki satu kesamaan utama. Semua itu sepenuhnya berlawanan dengan Bai Ningbing yang sebenarnya. Aku, si orang ini, biasanya agak straight, tapi tidak bodoh. Orang bodoh ini menguji seleraku. Semua menguji dengan begitu canggung. Niat kecil itu jelas terlihat di wajahnya. Aku perlahan-lahan membereskan tas. Aku melangkah ke kedai susu teh di belakang gerbang sekolah, tempat lama. Hatiku tidak hanya tidak menolak, bahkan ada sedikit harapan. Aku ingin melihat siapa lagi peri yang dia bawa hari ini. Mendorong pintu kaca kedai susu teh, lonceng angin berbunyi. Seketika melihat Bai Ningbing duduk di pojok dekat jendela yang biasa kami duduki. Cahaya matahari sore melapisi sisi wajahnya dengan cahaya lembut. Bahkan bulu halus di dekat telinganya terlihat jelas. Dia sedang mengunyah sedotan sambil melamun. Tenang seperti lukisan. Aku melangkah mendekat. Baru saja duduk, dia langsung hidup kembali. Matanya bersinar luar biasa. Dengan semangat yang hampir memuji kegembiraanku, dia mengarahkan layar ponselnya langsung ke mataku. Lihat bagaimana karya seni Lin Wan di jurusan seni, gaya, alis, dan matanya luar biasa. Kan, benar-benar seperti dewi seni yang berjalan. Suara dia riang, seperti burung pipit kecil yang menunggu diberi makan. Di layar ada perempuan memakai gaun panjang berwarna polos. Gadis yang berdiri di depan easel memang sangat cantik, dingin dan bersih. Aku pura-pura melihatnya beberapa detik, lalu aku bersandar ke belakang. Aku mengambil lemon tea yang sudah dipesan sebelumnya, meneguknya dengan nada datar. Ya, cukup berwibawa. Senyum di wajah Bai Ningbing langsung pudar. Dia dengan tidak puas menarik kembali ponselnya. Begitulah, cukup berkarisma. Chanzi, bisakah kamu memberi reaksi yang seharusnya dimiliki orang hidup? Kan Lin Wan banyak yang mengejarnya. Kan, aku harus berusaha keras untuk mendapatkan kontaknya untukmu. Dia berkata sambil mengulurkan jarinya untuk menekan kartu nama di ponsel. Aku meletakkan gelas, melihat dia dengan wajah yang tulus namun bingung. Bai Ningbing, terima kasih banyak, tapi perasaannya masih terasa aneh, masih tidak tepat. Suara Bai Ningbing meninggi, membuat orang di sebelah menoleh. Dia segera menurunkan suaranya, tubuhnya condong ke depan, sepasang mata indah menatapku. Chanzi, mantan mahasiswa jurusan olahraga, kamu bilang terlalu berisik. Shen Youwei, senior dari Fakultas Sastra. Lin Wan ini cantik dan anggun, sangat melengkapi kamu, seorang pria teknik. Bagian mana yang tidak cocok denganmu? Wajahnya yang mengembung marah, pipinya mengembung sedikit, seperti hamster kecil yang menyimpan makanan. Sangat menggemaskan. Aku suka yang seperti apa? Aku menatap wajah yang begitu dekat ini. Mata bersinar, gigi putih, segar dan hidup. Jawaban dalam hatiku hampir terucap. Aku memang suka kamu, seperti Bai Ningbing ini. Tapi aku malah tidak mengatakannya. Aku memaksakan senyum yang agak mengundang amukan. Lanjutkan jawabanku yang serba bisa. Aku juga tidak tahu. Mungkin hanya soal perasaan saja. Rasanya hal ini sangat misterius. Kan, Bai Ningbing menatapku dengan tatapan, seolah-olah ingin membakar 2 lubang di wajahku. Beberapa detik berlalu, dia baru tiba-tiba bersandar kembali ke sandaran kursi, menyilangkan lengan, menyeruput teh susu dengan kuat, dengan nada garang, berkata bangun. Rasanya begitu, kan, Chanzi? Tunggu dia. Menggigit sedotan, tatapan mata yang garang, seakan-akan membuat keputusan besar selanjutnya. Aku tidak percaya lagi. Aku membalik seluruhnya, bahkan belum menemukan satu pun yang membuatmu merasakan sesuatu. Melihat semangatnya yang tak akan berhenti sampai tujuan tercapai, hatiku benar-benar bersukacita. Baiklah, Nona Bai, silakan cari perlahan-lahan. Bagaimanapun,
Aku tahu kamu berkeliling. Pada akhirnya hanya akan kembali ke dirimu sendiri. Sedangkan aku punya banyak kesabaran. Menunggu kamu datang sendiri. Bai Ningbing menepati kata-katasnya. Rasanya dua kata itu seperti memberi dia pegas. Hari-hari berikutnya, dia benar-benar menjadi pencari bakat terkuat. Dia bersemangat mencari peri yang membuatku merasa tepat. Apakah pengambilan gambar itu lebih keras daripada persiapan ujian akhir semesternya? Tentu saja, dia berkolaborasi sepenuhnya dalam pertunjukan. Dengan hati yang jelas, aku melihatnya berusaha. Saat pertama kali, di belakang panggung klub drama, saat Bai Ningbing menarikku ke sana, mahasiswi junior bernama Su Shao sedang memakai kostum drama. Rambut panjangnya berkibar. Aku merasa kasihan melihatnya. Suara bicaranya kecil seperti dengungan nyamuk. "Hai, kakak senior. Hai, senior Chan." Dia memerah. Jari-jarinya mengacak ujung bajunya. Tatapan matanya menghindar. Aku berusaha memaksakan senyum ramah. Suka berakting drama. Aku suka semua peran, tidak peduli yang mana. Lalu suasana menjadi hening. Aku bisa mendengar suara jangkrik dari kotak properti di sebelah. Mungkin itu ilusi. Aku mencari-cari topik, tidak menemukan topik selanjutnya. Adik junior tampak gugup seolah akan pingsan kapan saja. Bai Ningbing di samping menatap dengan cemas. Akhirnya aku tak tahan lagi. Berlarilah ke arahku, menyekat lengan adik junior dengan satu tangan. Aku mulai mengobrol dengannya. Cekikikan. Seketika suasana menjadi hangat, meninggalkanku sepenuhnya di pinggir. Di jalan pulang, dia menusuk lenganku dengan sinis. "Chanzi, kamu kayak kayu ya." Gadis itu begitu malu. Kesempatan yang begitu bagus. "Kamu tidak bisa memimpin pembicaraan dulu?" Aku menatap dengan wajah tak bersalah. Kedua tanganku terbuka. Aku memimpin, tapi salurannya tidak cocok. Sinyalnya terputus. Pikiran kami tidak berada di zona layanan yang sama. Bai Ningbing mengerutkan alis karena perumpaan saya. Tidak berkata apa-apa selama setengah hari. Kedua kalinya di pinggir lapangan basket. Kali ini ada gadis berambut pendek. Namanya Zhou Miaoke. Tertawa. Energi tim basket wanita memancar. Suara yang nyaring. "Bai Ningbing, kupikir ini seharusnya punya bahasa yang sama dengan aku. Cowok teknik." Ternyata, saat aku melangkah ke sana, Zhou Miaoke langsung menepuk punggungku dengan satu tamparan. Kekuatan tamparannya begitu besar, hampir membuat air yang baru saja ku teguk terlempar keluar. Chanzi yang gelap mendengar Bai Ningbing berkata, "Kamu bermain bola basket cukup bagus. Ayo, ayo, ayo. Jangan cuma berdiri. Ayo turun ke lapangan dan berlatih beberapa kali." Dia berkata sambil hendak menarikku. Aku cepat-cepat mundur, terus mengibaskan tangan. "Jangan, jangan, jangan. Zhou, aku baru saja selesai bermain. Capek, sungguh capek. Lain kali, pasti." Zhou Miaoke mengerutkan bibir dengan ekspresi. "Kamu benar-benar tampak tidak bersemangat." Bai Ningbing kali ini bahkan malas menutup matanya. Langsung menepuk dahinya, menggumamkan sesuatu. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Setelah beberapa kali berulang-ulang, semua gadis yang diperkenalkan Bai Ningbing hancur total. Tidak ada yang selamat. Aku jelas merasakan rasa frustrasinya. Dia tidak lagi seperti pada awalnya. Dengan semangat penuh, dia mengumumkan yang berikutnya akan lebih patuh. Namun justru terjebak dalam perenungan singkat, menggigit kuku sambil menatapku, lalu menatap langit. Kebingungan dalam tatapan kecil itu hampir meluap. Kadang-kadang dia tiba-tiba mendekat, menyipitkan mata sambil mengamati. Aku seperti meneliti makhluk luar angkasa. "Chanzi, kamu jujur saja. Perasaan yang kamu suka itu sebenarnya apa?" Semacam hal mistik. Aku tertawa terbahak-bahak dalam hati. Namun di wajahku tetap tenang seperti anjing tua. Memberi jawaban yang dalam dan tak terduga. Hanya dapat dipahami, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia akan menggerutu kesal, membelokkan kepala dan mengabaikanku. Namun beberapa menit kemudian dia kembali mendekat, mulai menganalisis kelayakan target berikutnya. Pertunjukan yang dia paksa di antara kami. Cara aku diam-diam menonton pertunjukan tidak berubah. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang perlahan mengembang. Pandangan matanya padaku semakin fokus. Dengan sedikit keras kepala yang tak mau kalah. Ada juga sejumput yang bahkan dia mungkin belum sadari. Semakin tidak dapat disembunyikan, semakin peduli. Misalnya, dia ingat aku suka minum susu teh 3/10 manis. Dia ingat aku cemas sebelum ujian. Bahkan pernah sekali aku secara sembarangan menyebutkan, malam itu aku akan pergi ke perpustakaan. Dia kemudian malah datang membawa sekumpulan camilan untuk menanyakan kabarku. Dia menyebutnya dengan indah, tidak boleh membiarkan klien VIP utamaku kelaparan. Aku sambil mengunyah keripik yang dibawanya, sambil melihat dia duduk di seberangku, berpura-pura membaca buku. Padahal kelopak matanya tampak berkelahi. Hatiku lembut sekali,
berantakan. Bodoh yang mulutnya tidak sejalan dengan hati. Semakin dia bersikap seperti ini, aku semakin ingin melihatnya. Pegas kecil ini sampai kapan masih bisa melompat. Bagaimanapun, aku punya banyak waktu untuk bermain bersamanya. Ini adalah permainan yang dinamai mencari perasaan. Padahal sebenarnya permainan mencari diri sendiri. Dan aku merasakan ini hampir selesai. Karier scout bakat Bai Ningbing mengalami kegagalan total. Beberapa hari berturut-turut dia tampak lesu. Bahkan teh susu manis penuh yang paling dia suka tampaknya tak lagi menarik perhatiannya. Dia tidak lagi dengan tergesa-gesa mengirim foto-foto wanita cantik kepadaku, melainkan beralih ke mode mengawasi yang lebih membuat orang tak tahan. Di kelas, setiap kali aku menoleh, aku selalu bertemu dia yang belum sempat mengalihkan pandangannya, dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Di kantin, dia akan membawa piring, dan duduk tepat di sampingku. Lalu dengan tampak tidak sengaja menanyakan kepada Chanzi, "Menurutmu, lebih baik gadis menjadi ceria atau pendiam?" Setiap kali aku ingin tertawa, tapi harus menahan diri dengan keras. Berbicara omong kosong dengan serius, tergantung situasinya. Intinya masih melihat perasaan. Dia akan mengerutkan hidung kecilnya, memberi tatapan yang seolah menghitungku kejam. Ketenangan aneh ini terus berlanjut sampai Jumat sore. Aku secara kebiasaan menyelinap ke lantai atas perpustakaan, sudut tempat menyimpan jurnal yang sudah kadaluarsa itu. Di sini rak buku berjajar rapat, cahaya redup, biasanya hampir tidak ada orang datang. Menjadi tempat perlindungan terbaikku untuk buru-buru menggambar. Baru saja menemukan buku tebal ensiklopedia sejarah arsitektur dunia itu. Bersiap pergi ke tempat lama. Sesaat berbalik, langkahku terhenti. Bai Ningbing, dia berdiri di antara bayangan dua baris rak buku, menghalangi jalanku. Tidak melompat keluar dengan energi berlimpah seperti biasanya untuk menakutiku. Hanya berdiri diam di sana, memandangku dengan sedikit menengadah. Cahaya langit di luar jendela di belakangnya melukiskan siluet samar. Ekspresi di wajahnya tidak terlalu jelas, namun mata itu bersinar luar biasa. Di dalamnya bergejolak emosi yang tak ku mengerti. Hatiku berdebar sejenak, merasakan ada sesuatu yang akan berbeda. Bai Ningbing, aku memanggilnya dengan hati-hati. Dia tidak menjawab, hanya melangkah kecil ke depan. Jarak seketika menjadi lebih dekat. Dekat sehingga aku bisa mencium aroma sampo di rambutnya. Aku bisa melihat bayangan tipis di bawah bulu mata panjangnya. Dia menghirup napas dalam, seakan mengeluarkan seluruh tenaga tubuhnya. Suaranya bergetar halus dengan rasa tertekan. Ketika membuka mulut, suaranya seperti tembakan beruntun. "Chanzi, kamu tidak suka yang ini. Yang itu juga jangan. Su Xiaozhou Miaoke, Lin Wan dan yang lain. Kamu bahkan tidak meliriknya lebih dari sekali." Kecepatan bicaranya semakin cepat. Pipi berwarna merah karena kegembiraan. Dada berdenyut ringan. Mata itu menatapku lurus. Ada rasa bersalah di dalamnya. Ada kebingungan. Ada juga keberanian yang sembrono. Akhirnya dia hampir berteriak kalimat itu. Kata yang berputar di hatiku terlalu lama. Lalu aku, "Apakah kamu memang menginginkan udara?" Seolah pada saat ini, luar jendela membeku. Suara lalu lintas yang jauh menghilang. Seluruh dunia hanya menyisakan pertanyaannya yang hati-hati. Dan bahunya yang bergetar sedikit karena gugup. Aku tidak ragu sama sekali. Melangkah maju satu langkah. Langsung mengurungnya di rak buku yang dingin. Di antara dadaku yang hangat. Dia terkejut oleh gerakanku yang tiba-tiba, lalu mundur. Punggungnya menempel pada rak buku, mengeluarkan suara ringan. Matanya terbelalak bulat, seperti anak rusa yang ketakutan. Aku menundukkan kepala. Ujung hidungku hampir menyentuh ujung hidungnya. Aku melihat ke dalam pupilnya yang tiba-tiba membesar. Terpampang jelas bayanganku, meminta aku berbicara. Suara yang dalam dan serak, namun dengan kepastian yang tak dapat diragukan. Yang kutunggu hanyalah kata-kata itu darimu. Aku mengangkat tangan. Dengan ujung jari, aku mengusap lembut air mata yang tiba-tiba jatuh di sudut matanya. Gerakan itu begitu lembut, bahkan aku sendiri tak menyangka. "Bai Ningbing, aku menunggu kamu mengajukan pertanyaan secara inisiatif." Aku hampir kehilangan kesabaran menunggu. Seluruh tubuhnya membeku, namun air matanya mengalir lebih deras. Namun di dalam mata itu ada keterkejutan dan rasa bersalah, sedang digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Tak dapat dipercaya, suaramu sudah tercekik, bicara tidak teratur. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Aku menerima kata-kata darinya. Sudut bibirku tak dapat menahan senyum. Melihatnya dengan ekspresi yang bodoh, hatiku melunak menjadi satu. Aku tahu kamu, si bodoh kecil, berputar begitu banyak lingkaran, memperkenalkan begitu banyak cewek yang sepenuhnya berlawanan denganmu. Bukankah itu hanya ingin menguji apakah aku benar-benar suka orang sepertimu? Pipinya memerah seketika.
Bahkan ujung telinganya menjadi merah muda. Malu sampai ingin merunduk ke dalam pelukanku. Namun aku memeluknya. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Dia membuka mulutnya, ingin membela diri, namun tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dengan putus asa menempelkan dahinya di bahuku. Dengan suara menangis menggerutu, "Kau brengsek, kau menatapku seperti orang bodoh." Aku tertawa pelan, dada terasa bergetar, lengan mengencang, menyelimutinya sepenuhnya. "Kau bilang aku brengsek." Aku melanjutkan kata-katanya. Dagu menyentuh puncak rambutnya yang lembut, mencium aroma manis yang menenangkan. Tapi aku, si brengsek ini, dari awal sampai akhir, rasanya satu-satunya yang aku sukai hanyalah kamu. Bai Ningbing bersinar terang, tersenyum seperti matahari kecil, sedikit manja, dan selalu suka khawatir berlebihan. Aku terdiam sejenak, merasa orang di pelukanku bergetar pelan. Lalu dengan sangat jelas mengucapkan 3 kata terakhir. "Bai Ningbing." Dia diam dalam pelukanku selama beberapa detik, lalu mengangkat lengannya, menyelimuti pinggangku dengan erat. Chanzi menancapkan wajahnya ke dadaku. Suaranya serak, namun terdengar penuh kegembiraan yang tak dapat disembunyikan dan lega. "Kau juga bodoh, bodoh sekali." Aku menerimanya dengan senang hati. Aku memeluk lengannya lagi lebih erat. Matahari terbenam di luar jendela mengubah langit menjadi oranye kemerahan yang hangat. Lalu apa rasanya? Yang kutunggu selama ini memang si bodoh kecil ini. Bagaimana lagi kata itu? Menjaga sampai awan terbuka, melihat bulan terang. Aku merasa yang kutunggu bukan bulan, tapi sebuah matahari kecil. Sekarang matahari kecil ini sepenuhnya berada di pelukanku. Hangatnya membuat seluruh tubuhku terasa ringan. Kata Bai Ningbing yang bergetar dengan nada menangis. "Kau juga bodoh," masih di telingaku. Namun sudah patuh terkurung dalam pelukanku. Dahi menempel di bahuku. Tak bergerak, hanya sesekali tarikan napas halus yang tak terkendali mengingatkanku. Betapa bersemangatnya dia tadi. Aku menundukkan kepala, melihat ujung telinganya memerah, serta sepotong kecil leher belakangnya yang putih berseri. Rasa puas di dalam hati meluap penuh, hampir meluap keluar. Aku menggoyangnya perlahan. "Mbak Bai, sampai kapan kamu berencana bergantung padaku?" Suara seraknya terdengar, dengan nada hidung yang tebal. "Kau ingin aku tertawa pelan, mencoba menggoda dia dengan sengaja. Aku tidak peduli. Kalau begitu, mari kita berdiri seperti ini, menunggu perpustakaan tutup. Biarkan Pak Satpam mengantar orang." Dia memang langsung mengangkat kepala. Matanya masih berair, pipinya merah merona, menatapku dengan malu. Chanzi mengangkat kepala, tepat memudahkan aku. Aku melihat wajahnya yang begitu dekat. Mata itu yang telah dibasuh air mata, bersinar seperti anggur hitam yang terendam air. Ujung hidungnya merah, bibirnya sedikit mengerucut, seakan menanggung kesedihan yang luar biasa. Lalu tak bisa menahan diri untuk bergantung padaku. Hati terasa seperti digelitik bulu, gatal tak tertahankan. Tanpa ragu lagi, aku menundukkan kepala. Tubuhnya langsung kaku, matanya terbelalak bulat, menatapku dengan tak percaya. Tidak seperti ciuman canggungnya yang dulu mudah terputus. Kali ini aku yang memulai. Dengan rasa rindu dan kepastian yang telah terakumulasi lama, aku dapat merasakan dengan jelas kehangatan dan kelembutan bibirnya. Aku dapat merasakan rasa asin tipis dari air matanya, dan aroma buah manis yang familiar di tubuhnya. Dia kaku selama beberapa detik, lalu seakan akhirnya menyadari. Bulu matanya bergetar perlahan menutup. Tangan yang memegang ujung bajuku perlahan melepaskan, lalu memeluk pinggangku. Suara dan ekspresinya berusaha merespon. Di antara rak buku sangat sunyi, hanya kami berdua yang terdengar napas berirama kacau, dan suara detak jantung yang berdebar seperti genderang. Tak tahu apakah itu miliknya atau milikku, atau sudah tercampur bersama. Setelah cukup lama, aku baru dengan berat hati melepaskannya. Wajahnya sudah memerah tak wajar. Tatapannya basah. Dengan kebingungan dan rasa malu seorang pemuda, sama sekali tak berani menatap. Aku kembali menundukkan wajahku. Kali ini menabrak dadaku dengan kuat. Dengan suara pelan aku menuduhmu curang menyerang. Suasana hatiku meledak bahagia. Di dalam dadaku dipenuhi kebahagiaan dan kepuasan yang tak terlukiskan. Daguku menyentuh puncak rambutnya yang lembut. Berbuat baik mengalir seperti air. Hanya untukmu saja. Menyelimutinya sebentar. Aku merasa emosinya mulai tenang. Lalu aku pelan-pelan menepuk punggungnya.
Pergi, bodoh kecil. Dia mengangkat kepalanya. Matanya masih agak merah, namun di dalamnya sudah memancarkan cahaya seperti madu. Mau makan di mana? Aku secara alami menggenggam tangannya. 10 jari saling menggenggam erat. Pacarmu lapar, kata pacar membuatnya jelas terkejut sejenak. Lalu sudut bibirnya tak terkendali melengkung lebar. 2 cekungan kecil di pipinya. Pendosa yang manis. Dia menggenggam ujung jariku dengan kuat, menggaruk telapak tanganku. Kalau begitu, aku mau makan di warung hotpot pedas yang baru buka di belakang jalan. Kamu harus traktir. Wajib. Kami berpegangan tangan keluar dari sudut gelap di lantai atas perpustakaan, menuju koridor yang dipenuhi cahaya senja. Sekitar masih tenang, namun dunia kami menjadi sangat riuh, penuh dengan detak jantung dan kehangatan telapak tangan masing-masing. Saat turun, kadang bertemu 1 atau 2 teman sekelas. Pandangan mereka tertuju pada tangan kami yang erat berpegangan, menunjukkan ekspresi terkejut atau mengerti. Bai Ningbing pada awalnya masih agak malu, ingin menarik tangannya kembali, tapi aku menggenggamnya lebih erat. Kenapa? Aku tidak boleh menggenggam pacarku. Aku memiringkan kepala, menatapnya dengan tegas. Dia menatapku dengan tatapan menegur, tapi sudut bibirnya malah semakin mengangkat, membiarkanku terus menggenggam. Bahkan dia mendekat ke sisiku. Kami sampai di pintu perpustakaan. Angin senja membawa sejuk ringan. Dia memakai gaun tipis. Secara refleks dia menurunkan bahunya. Aku menghentikan langkahku, melepaskan tangannya. Dia menatapku dengan kebingungan. Aku tidak berkata apa-apa. Langsung aku melepas kemeja kotak-kotak biasa yang kupakai. Tanpa ragu, aku melilitkannya di bahunya, dan sambil melakukannya, aku juga mengikatkan kancing paling atas, kemeja yang longgar, hampir menutupi hampir seluruh tubuhnya, membawa kehangatan tubuhku dan aroma lembut deterjen. Dia menatapku dengan kebingungan, mata berkedip, lalu ia tersenyum sambil mengerutkan bibir, menyelipkan wajahnya ke dalam kerah kemeja, hanya memperlihatkan sepasang mata melengkung. Dengan suara serak dia berkata, "Chanzi, sekarang kamu merasa sudah tepat." Dia memperpanjang nadanya. Senyum di matanya hampir meluap. Cahaya emas matahari terbenam menyinari tubuhnya. Dia yang memakai kemejaku tersenyum seperti anak yang mencuri permen. Aku menatapnya. Hatiku melunak. Aku meraih dan mengelus rambutnya. Itu benar. Tidak bisa lebih tepat. Aku menggenggam tangannya dan melanjutkan berjalan. Suara itu membawa cerita kita yang bahkan aku belum sadari. Barulah itu benar-benar dimulai. Bagaimana rasanya pada hari pertama berpacaran? Jika kemarin kamu menanyaku, aku mungkin masih berpura-pura berpikir sejenak, memberi jawaban yang hanya bisa dipahami, hampir membuatmu ingin memukul. Tapi sekarang aku bisa memberitahumu dengan jelas, seperti menenggak 1 kaleng madu sekaligus. Manisnya sampai terasa pahit, dan sangat membuat ketagihan. Dari perpustakaan ke warung hotpot di gang belakang, jalur yang biasanya 10 menit. Kami berdua berlama-lamanya hampir setengah jam. Tangan kami berpegangan erat, telapak tangan kami mulai berkeringat. Tak ada yang ingin melepaskan. Bai Ningbing tidak salah. Sekarang aku rasa aku bisa dengan yakin memanggilnya Ningbing. Dia memakai kemeja milikku. Lengan kemeja memanjang jauh, berayun-ayun. Lengkungan di sudut bibirnya tak pernah surut. Chanzi menggoyangkan tanganku. Matanya berkilau. Jadi, kami resmi mulai tugas. Apa maksudnya tertipu? Aku sempat kebingungan. Pacar laki-laki dan pacar perempuan. Ya, dia harus dengan tegas ada rasa upacara. Aku tertawa karena dia berhenti sejenak, berbalik menghadapinya, dengan sengaja menatapnya dengan wajah datar. "Hai, teman sekelas Bai Ningbing. Sekarang aku resmi memberitahumu. Kau diterima olehku. Masa magangmu akan sepanjang hidup. Tidak boleh mengundurkan diri." Dia terkejut dulu, lalu ia tertawa. Matanya melengkung seperti sabit, mengangguk dengan kuat. "Bos pinggiran kota. Selesai. Gadis ini kenapa begitu menggemaskan? Aku merasa hatiku lagi kena tembakan." Berjalan ke restoran hotpot, tidak sedikit orang. Aku menggenggamnya, mencari sudut untuk duduk saat memesan makanan. Dia mendekat, melihat menu bersamaku. Rambutnya menyentuh pipiku, membuat gatal. Aku ingin makan daging kaleng. Ada udang juga. Ada juga mie lebar. Dia menunjuk menu. Sangat dekat, semua enak. Aku sambil mencentang, sambil merasakan suhu tubuhnya yang mendekat. Di dalam hatiku, toples madu itu kembali bergejolak saat menunggu makanan. Dia menopang dagunya, menatapku lewat meja sambil tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Melihatku untuk apa? Wajahnya berseri. Aku merasa agak tidak nyaman karena dia menatapku. Namun hatiku terasa sangat indah. Dia mengangguk dengan tegas. Ekspresinya sangat serius.
sangat tampan. Seorang bernama Chanzi. Apakah Amin itu ketinggalan zaman? Aku mengeluh dengan mulut, telingaku malah terasa hangat. Cewek ini ketika mengucapkan kata-kata cinta, kenapa begitu mematikan? Hotpotnya datang, uap panas mengepul, aroma harum menyebar. Dia dengan alami menambahkan sedikit daun ketumbar yang tidak dia makan ke dalam mangkukku. Gerakannya terampil seolah-olah sudah melakukannya berkali-kali. Aku juga dengan alami menaruh udang yang dia suka ke piringnya. Sepertinya semuanya memang seharusnya begitu. Hei, Chanzi, sambil mengunyah udang, bertanya dengan suara serak, kamu mulai merasakan sesuatu terhadapku sejak kapan? Bagian klasik menuntut balas setelah musim gugur. Aku meneguk air, melihat matanya yang penuh rasa ingin tahu. Aku memutuskan untuk berkata jujur. Mungkin sejak pertama kali kamu memperkenalkan pacar kepadaku. Dia mengedipkan mata, mencerna selama 2 detik. Lalu dia membuka mata lebar-lebar dengan tiba-tiba. Jadi kamu melihatku melompat-lompat seperti orang bodoh. Tapi aku tak bisa menahan tawa. Aku juga tidak bisa berkata begitu. Karena utama, melihat usahamu sangat menggemaskan. Dia dengan marah mengambil 1 telur puyuh dan melemparkannya ke dalam mangkukku. Brengsek, kamu hanya duduk di samping menonton. Membuatku bimbang begitu lama. Juga kehilangan begitu banyak kacang emas. Salahku. Aku cepat mengakui kekalahan. Aku mengambil telur puyuh itu dan memakannya. Mulai sekarang tidak akan membuatmu bimbang lagi. Tidak akan membiarkanmu kehilangan kacang emas lagi. Dia akhirnya bersuara puas. Sudut bibirnya kembali mengangkat. Setelah makan, langit sudah mulai gelap. Lampu jalan di kampus satu persatu menyala. Kami berpegangan tangan, berkeliling kampus tanpa tujuan, seperti pasangan biasa yang tak terhitung jumlahnya. Kami berjalan sampai di depan asrama. Saatnya berpisah tiba. Dia mengulur-ulur dan tidak mau naik, menundukkan kepala, menggesekkan ujung kaki ke lantai. Aku pun naik. Dia berkata pelan. Aku menatapnya dan tidak berani melepaskan tangan. Pakaian, besok akan kembalikan kepadamu. Dia menunjuk ke kemeja yang dipakainya. Kenakanlah, terlihat bagus. Aku berkata, dia terlihat cantik memakai bajuku, membuatku merasakan kepemilikan yang tak terjelaskan terpenuhi. Dia memerah lagi dan mengangguk. Udara tiba-tiba menjadi hening, menyebar suasana manis dan lengket. Sekitar kadang ada teman yang pulang terlambat lewat, menyodorkan pandangan baik. Dia cepat mengangkat kepala dan menatapku sekilas, lalu menundukkan kepala lagi. Suaranya seperti Wenrui. Baiklah. Sampai jumpa. Aku menatapnya dengan sikap malu-malu namun enggan melepaskan. Hatiku menjadi sangat lembut. Dengan sedikit tenaga, aku menariknya ke dalam pelukanku. Aku menundukkan kepala dan memberi ciuman lembut di dahi halusnya. Selamat malam, pacarku. Aku berbisik di telinganya. Tubuhnya bergetar sedikit, lalu seluruh dirinya menjadi rileks. Dia bersandar di pelukanku, pelan-pelan menjawab selamat malam. Pacarku menatapnya, melangkah 3 kali sambil menoleh. Akhirnya bayangannya menghilang di belakang pintu asrama. Aku berdiri di tempat, meraba. Sepertinya masih tersisa suhu dahi dan aroma rambutnya di bibir. Tak bisa menahan diri, aku tertawa konyol. Rasanya sekarang seluruh duniaku terasa benar. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepadanya. Sudah sampai belum? Dia hampir langsung membalas. Seperti kelinci berputar, kirim 1 PG, lalu ada lagi 1 pesan. Kamu sampai asrama, beritahu aku juga. 1 lagi, juga besok pagi ingin minum susu kedelai. Kamu beli dengan yakin, pesan 1. Aku melihat pesan-pesan yang terus muncul di layar. Senyum menyebar dari sudut mulut ke dasar mata. Baik, akan kupilihkan untukmu. Mulai sekarang, setiap hari akan kupilihkan untukmu. Pacarku, ada yang berkata, menilai apakah 2 orang cocok. Makan bersama sekali saja sudah cukup tahu. Harus mengikuti standar ini. Aku dan Bai Ningbing benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Sejak resmi menjadi pasangan, kehidupan sehari-hari kami menjadi seperti bayi kembar yang terhubung besar-besar. Dan kegiatan utama kami hampir semuanya berputar di sekitar makan. Keesokan harinya, aku bangun sangat pagi, benar-benar pergi ke kantin beli susu kedelai, dengan rasa jujur merah yang paling dia suka. Saat sampai di depan asrama Bai Ningbing, dia sudah menunggu di sana, mengenakan kemeja kotak-kotak milikku. Rambutnya diikat longgar. Melihatku, matanya langsung melengkung ceria. Berjanji akan memberimu susu kedelai. Aku menyerahkan cangkir yang masih hangat. Dia mengambilnya dan meneguk 1 teguk, lalu seperti menemukan benua baru. Chanzi, kamu hari ini kenapa begitu tampan? 1 cangkir susu kedelai sudah membuatmu terpesona. Dia mengisap dengan sedotan sambil tersenyum lebar. Bukan susu kedelai, tapi orang yang membelinya. Setelah berkata begitu,
Dia seolah-olah melakukan sulap dari belakang, mengeluarkan sebuah kantong plastik. Di dalamnya ada 2 telur teh yang masih mengeluarkan uap dan 1 porsi pangsit kukus. Untukmu, tidak bisa cuma membuatmu jadi pengantar saja. Hatiku terasa hangat. Aku mengambil kantong itu. Cahaya pagi menembus celah daun dan menyinari, menyentuh wajahnya yang tersenyum. Kami berdua berdiri di depan asrama. Dia meminum susu kedelai yang kuproduksi. Aku makan pangsit kukus yang dibelinya. Rasanya hubungan ini terasa sangat hidup dan penuh kehangatan. Juga terasa sangat stabil. Siang itu kami berdua pergi ke kantin bersama. Kebetulan kami bertemu sekelompok teman sekelas kami. Mereka melihat aku dan Bai berjalan berdampingan, sambil memegang piring makanan yang sama. Mata mereka satu persatu mulai terlihat aneh. "Kak Zi, apa ini?" Si gemuk duluan mengolok-olok, menyipitkan mata dan mengedip. Aku belum sempat bicara. Bai dengan alami melingkarkan lengannya di sekitarku, sambil tersenyum menyapa mereka. "Hai semuanya." "Halo." Sikapnya begitu anggun, dan juga ada sedikit rasa kepemilikan yang tak diragukan. Aku merasakan tatapan iri teman-teman. Rasa kecil sombong dalam hatiku kini sangat terpenuhi. Di muka harus tetap tampak tenang. Itulah yang kalian lihat. Makan, makan, jangan menghalangi jalan. Setelah duduk, Bai menendangku pelan di bawah meja, berbisik, "Kamu tadi diam-diam senang, kan?" Aku menaruh sepotong daging babi asam manis yang dia suka, masukkan ke dalam mangkuknya. Dengan suara pelan, "Pacarku memberi aku muka lebar seperti ini, tidak mungkin tidak senang." Dia mengangkat dagunya dengan bangga. Lalu dia mulai mengarahkan aku, "Memberi kamu brokoli dan memberiku iga." Porsi makan bersamaku jadi lebih banyak. Antara kami perlahan terbentuk satu set menu berbagi khusus. Aku tahu dia tidak suka ketumbar, daging berlemak, suka makanan pedas. Tapi perutnya tidak begitu kuat. Dia tahu aku benci wortel, suka nasi dengan kuah, cukup biasa saja dengan makanan laut. Jadi makan menjadi proses kolaborasi otomatis. Ketumbar dalam hotpot pedas. Dia akan memisahkan yang paling segar ke sisiku. Bagian daging tanpa lemak dalam braised pork. Dia akan mengambil bagian berlemak dan meninggalkannya untukku. Meskipun aku juga tidak terlalu suka, tapi dia pikir aku bisa memakannya. Iga di mangkukku, selalu menambahkan potongan terbesar untuknya. Aku khusus meminta penjual ikan rebus agar tidak terlalu pedas. Kadang dia mengidam es krim tapi takut dingin. Membeli satu, mengisap beberapa suapan saja sudah memuaskan. Sisa-sisanya aku selesaikan. Aku juga terbiasa memesan milk tea dengan gula penuh tanpa es, sesuai selera dia. Menunggu dia tidak habis, lalu aku ambil. Kebiasaan kecil ini, seperti jaring kecil yang teranyam, membuat kami berdua terjalin semakin erat. Malam itu aku mengantarnya kembali ke asrama. Dia menggenggam tanganku dan menggoyangnya. "Chansi, aku menyadari betapa menyenangkannya berpacaran." "Kenapa begitu menyenangkan?" "Bisa dengan sah dan jelas makan bersama kamu. Tidak perlu lagi mencari alasan buruk seperti perantara." Dia tertawa ceria sambil berkata. Aku mencubit jari-jarinya. "Masih bisa. Dengan sah, memintamu membantu aku menghabiskan wortel yang tidak aku suka." "Hei, bohong saja." Melihatnya yang marah tapi tak bisa menahan tawa. Hatiku dipenuhi rasa aman dan kebahagiaan yang luar biasa. Ternyata, cinta tidak selalu memerlukan janji-janji yang menggemparkan. Cukup dengan makan bersama berkali-kali, di dalam uap panas yang berhembus, memandang wajah satu sama lain, membuat hari-hari biasa menjadi manis. Dan nama manisku adalah Bai Ningbing. Sebelum berpacaran, aku merasa orang-orang yang setiap hari memajang foto bersama di lingkaran pertemanan, dan menulis caption yang berlebihan, sedikit terobsesi dengan cinta. Sekarang, benar-benar harum. Mungkin akan terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Begini ceritanya. Suatu malam setelah mengantar Bai Ningbing kembali ke asrama, aku berbaring di tempat tidur sambil menggulir ponsel. Tanpa sengaja aku membuka moments-nya. Lalu aku menyadari cewek ini entah kapan mengunggah sebuah status. Tidak ada gambar, hanya satu baris teks. Ternyata perasaannya tepat. Itu perasaan seperti ini. Waktu postingnya sama dengan saat kami melamar di perpustakaan. Malam itu, di bawahnya ada teman-teman sekelas yang kami kenal bersama. Komentarnya hampir tak terhitung. Ada sesuatu. "Bai, si cantik kampus, ternyata sudah ada yang memilikinya." Perasaannya tepat. Apakah itu maksud yang kupahami? Chanzi muncul menjelaskan. "Selamat menyambut." Lempar bunga. Aku menggulir satu persatu. Sudut bibirku tersenyum sampai ke telinga. Cewek ini ternyata cukup pandai membuat misteri. Lalu sikapku yang berjanji setia muncul. Hanya dia yang mengirim. Apa artinya? Aku harus mengejarnya. Aku langsung membuka album, mencari-cari. Ternyata foto bareng aku dan dia saja sangat sedikit. Sebelumnya,
fase perantara dan klien tidak pernah difoto. Akhirnya pandanganku tertuju pada satu foto. Foto saat dia datang ke gedung kami mencariku dan aku memotretnya. Di foto itu, dia sedang bersandar di samping mejaku yang penuh gambar, memegang penggarisku sambil mengukur sesuatu. Sisi wajahnya, di bawah cahaya sore, sangat lembut. Sudut bibirnya mengandung senyum tipis. Meskipun hanya bayangan samping, tapi orang yang mengenal akan langsung tahu itu dia. Aku memilih foto ini. Jariku melayang di atas kotak edit lama-lama. Tulisan apa? Pengumuman resmi terlalu kuno. Memperkenalkan pacarku yang agak biasa. Meniru dia menulis kalimat yang artistik. Sudah menahan lama tapi tidak muncul. Akhirnya aku menyerah pada perjuangan. Mengikuti pikiran paling jujur di hati. Ketik 2 kata, pasang gambar dengan sederhana dan rapi. Dengan sedikit kebodohan ala Conan. Setelah menekan kirim, ponsel bergetar gila seketika. Grup asrama, grup kelas, bahkan teman-teman yang biasanya tidak terlalu berhubungan datang menanyakan keadaan, atau langsung mengirim ucapan selamat dan stiker ekspresi yang membuatku sangat terkejut. Aku sambil membalas, sambil tak bisa menahan tawa konyol. Perasaan ini ternyata tidak buruk. Sedang bersiap mengirim pesan ke LinkedIn untuk memuji diri. Videonya langsung muncul. Begitu terhubung, layar menampilkan wajahnya yang tersenyum lebar. Gigi terlihat tapi mata tidak. Latar belakangnya adalah tempat tidur di asramanya. Chansi, kamu sudah mengirim ke Moments. Suaranya terdengar bersemangat. Aku mengangkat alis. Kenapa tidak boleh? Boleh, sangat boleh. Matanya berkilau. Kamu sudah lihat apa yang aku kirim? Sudah lihat, terasa tepat. Aku sengaja menggoda dia. Bai Ningbing, kamu sekarang merasa cocok. Tidak ada yang tepat. Tidak boleh lagi mengangguk kuat kepadanya. Lalu memeluk ponsel, berputar setengah lingkaran di tempat tidur, menyembunyikan wajah di bantal sambil tertawa terpendam. Aduh, malu banget. Apakah ini sudah dianggap pengumuman resmi ke seluruh sekolah? Aku melihat kepalanya yang berbulu di layar. Hatiku menjadi lembut. Mulai sekarang semua orang tahu kamu sudah memiliki pasangan. Agar tidak ada lagi yang memperkenalkan calon pasangan kepadamu. Atau aku terdiam sejenak, terbayang kembali pria-pria sebelumnya yang memandangnya dengan cara yang aneh. Atau ada yang mengincarmu. Dia mengangkat kepala. Ujung hidungnya memerah sedikit, memberi tatapan cemberut padaku. Si pelit memang pelit. Aku merasa yakin dan berani. Aku pacarku. Aku tidak boleh pelit. Dia tersenyum sambil menutup bibir. Setelah beberapa saat, berbisik, Chansi, kenapa kamu mengirimkan foto aslinya kepadaku sebagai wallpaper? Dia berkata dengan yakin. Wallpapermu juga harus diganti dengan milikku. Sudah diganti sejak lama. Aku tersenyum ringan. Sejak hari kita bersama, wallpaper ponselku adalah yang dulu dia kirimkan kepadaku. Sebuah selfie kocak dengan pose Ye menghadap kamera. Dia kembali berputar bahagia di atas tempat tidur. Merekam ke-6. Aku membuka kembali Moments. Jumlah komentar pada postinganku meningkat dengan cepat. Bai Ningbing juga berkomentar di bawah. Hanya 2 kata. Kucing imutmu melontarkan satu kalimat konyol. Aku melihat 2 kata sederhana itu. Hatiku terasa penuh seolah ada sesuatu yang menumpuk di dalamnya. Hangat dan penuh. Dulu aku merasa pamer kebahagiaan di Moments itu menjijikan. Sekarang kusadari bukan pamer kebahagiaan yang menjijikan, tapi karena belum bertemu orang yang membuatmu rela memperkenalkan seseorang secara resmi kepada seluruh dunia milikmu. Ternyata itu hal yang begitu menyenangkan. Dulu aku mengantar dia kembali ke asrama. Mengantar sampai di depan pintu sudah dianggap selesai. Sekarang, Chansi, maukah kamu mengantarku naik ke atas? Dia memegang tanganku dan berdiri di depan pintu asrama, memandangku dengan tatapan penuh harap. Lampu lorong sepertinya rusak, sedikit gelap. Aku sudah tahu, lampu itu sebenarnya sangat bagus. Tapi alasan itu keluar dari mulutnya. Ditambah lagi dengan ekspresi takutku yang berlebihan. Aku hanya mengangguk dan berkata setuju. Tidak ada pilihan lain sama sekali. Jadi aku mendapatkan hak istimewa langsung dibawa ke depan pintu asrama. Melihat dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Sebelum masuk, dia cepat-cepat mencium wajahku. Lalu ia masuk seperti kucing kecil yang mencuri ikan, meninggalkan hanya satu kalimat. Hati-hati di jalan ya, dan sepoi angin harum yang lembut. Menunggu dia turun di pagi hari menjadi rutinitas tetap. Dia akan sedikit berdandan, muncul di depanku dengan melompat-lompat. Dengan alami ia menggenggam lenganku, memberikan setengah sarapan yang dibawanya kepadaku. Roti daging di kantin hari ini tampaknya enak, membelikanmu 2 sinar matahari pagi. Bakpao di tanganku. Selain itu ada dia dengan senyum yang lebih bersinar daripada matahari. Aku rasa dalam hidup ini aku mungkin akan jatuh hati pada gadis ini. Dan terjatuhnya itu dengan sukarela. Dulu kami belajar bersama tapi duduk di sisi meja yang berlawanan. Berpura-pura serius.
Sekarang langsung naik level jadi teman duduk sebelahmu. Di perpustakaan atau ruang kelas kosong, dia pasti duduk di sampingku. Lengan menempel pada lengan. Dia membaca sejarah arsitektur. Aku menggambar skema mekanikku, tanpa mengganggu satu sama lain. Dan napas kami bersatu. Kadang aku terhanyut dalam menggambar. Saat mengangkat kepala melihat dia mencondongkan kepala menatapku. Tatapan fokus, melihat apa yang kulakukan. Aku punya jawaban standar di wajahku. Aku menurunkan suara. Dia menggeleng, mendekat. Dengan suara napas di telingaku berkata tidak. Hanya merasa sikap seriusmu sangat tampan. Napas hangat menyentuh telinga. Seperti bulu yang lembut menyapu tenggorokanku. Menggulung sedikit, aku menoleh melihat wajahnya yang begitu dekat. Tak tahan. Cepat-cepat mencium bibirnya, memberi hadiah kepadamu dengan sikap serius. Dia langsung memerah, menatapku dengan mata marah. Tapi sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Aku kembali menyusut, menutup buku dan terus membaca. Hanya pucat merah pada daun telinganya mengungkapkan hatinya yang tak tenang. Kemudian aku menyadari bahwa pelukan itu menjadi kebiasaan yang membuat ketagihan. Dulu kupikir memegang tangan adalah batas tertinggi. Sekarang setiap saat aku ingin memeluknya erat. Saat bertemu di pagi hari, harus memeluknya. Merasakan aroma segarnya seperti embun pagi. Setelah makan, saat jalan-jalan, harus memeluk bahunya, seperti membawa harta berharga. Sebelum berpisah malam itu, pelukan yang panjang dan gan melepaskan. Tingginya pas, daguku mudah menyentuh puncak rambutnya. Dia selalu harum, bukan bau parfum, melainkan campuran sampo dan deterjen serta aroma alaminya yang unik, membuatku merasa sangat tenang. Suatu kali aku karena tugas desain, mendapat banyak masukan revisi dari dosen pembimbing. Sedikit kecewa, malam itu mengantarku. Saat dia kembali ke asrama, dengan kepala terkulai, tidak bersemangat. Aku tidak banyak berkata. Aku hanya membuka kedua lengan di depan asrama, menatapnya. Dia terkejut sejenak, lalu seperti burung pulang ke sarang, langsung menancap di pelukanku, menancapkan wajahnya dalam-dalam di dadaku. Lengan melingkari pinggangku, memeluk erat-erat. Aku bisa merasakan isak kecilnya dan tubuhnya yang rileks. Aku terus memeluknya begitu, menyentuh punggungnya dengan lembut, berbisik, tidak apa-apa, tidak selesai dikerjakan. Aku bersedia menemanimu belajar semalaman. Dia menggelengkan kepala dalam pelukanku, dengan suara pelan berkata, tidak perlu kamu begadang, cukup peluk sebentar saja. Beberapa menit kemudian, dia mengangkat kepala. Matanya masih agak merah, namun kini kembali bersinar. Chanzi, pelukanmu seperti powerbank. Kenapa terasa seperti setelah diisi da'a? Aku kembali bisa. Aku tersenyum sambil menghapus sedikit kekecewaan yang belum kering di sudut matanya. Karena paten eksklusif, hanya melayani kamu dengan da'a tahan 24 jam. Dia juga tersenyum. Dia memelukku erat sekali, lalu berbalik dan berlari masuk ke asrama. Di pintu, dia menoleh dan melambaikan tangan padaku. Penuh energi, melihat bayangannya. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Itu adalah rasa puas karena dibutuhkan dan diandalkan. Juga merupakan tekad untuk selalu melindungi dia dari segala cuaca. Ternyata berpacaran bukan hanya berbagi kebahagiaan, tapi juga saat dia membutuhkan, memberikan pelukan hangat tanpa syarat. Dan pencapaian ini membuatku bersedia menghabiskan seumur hidup untuk mencapainya dan mempertahankannya. Kupikir berpacaran hanya urusan antara aku dan Bai. Mungkin hanya ditambah teman-teman kami yang berisik. Sampai suatu akhir pekan, kami berdua sedang bersantai di perpustakaan. Dia menggambar sketsa desainnya. Aku mengacaukan buku kuliahku. Dia tiba-tiba mengangkat kepala dari gambar, menyipitkan mata menatapku. Chanzi, ibuku ingin bertemu denganmu. Aku sedang memikirkan sebuah struktur penggerak. Pikiran belum sempat berpindah. Aku bersenandung pelan. 2 detik kemudian, aku tiba-tiba mengangkat kepala. Pulpen hampir jatuh ke lantai. Ajien, kamu memarahi dia. Melihat ekspresiku yang langsung membeku, aku tertawa terbahak-bahak, mendekat dan berbisik, kenapa kamu begitu takut? Ibuku tidak akan makan lagi. Kamu tidak merasa ini terlalu mendadak? Aku merasa lidahku agak tersangkut. Aku belum siap menyiapkan apa-apa. Dia mencondongkan kepala dan tertawa seperti rubah kecil. Itu karena ibuku datang ke kampus untuk urusan. Sambil makan bersama, melihatmu, sangat sederhana. Aku menunduk dan melihat diriku. Kaos yang sudah dicuci agak memutih dan celana jeans. Lalu memikirkan latar belakang keluarga yang tidak berarti dan tabungan sedikitku. Rasanya tidak sederhana sama sekali. Apa yang disukai tante itu? Apakah aku harus membeli sesuatu? Apa yang cocok dipakai? Aku mulai kebingungan. Dia meraih dan mencubit wajahku, menghentikan kegugupanku.
Jangan gugup, ibuku orangnya sangat baik. Anggap saja ini makan biasa. Dia suka anak yang sopan dan dapat diandalkan. Begitulah katanya. Namun beberapa hari ke depan, aku masih terjebak dalam kecemasan menjadi calon menantu, membawa si gemuk ke mall. Di tengah ejekannya yang melupakan teman karena tergoda, dengan gigih membeli kemeja bergaris yang terlihat lebih dewasa, berlatih berulang-ulang. Bagaimana menyapa orang tua ketika bertemu, kata apa yang harus diucapkan, bahkan diam-diam mencari di internet. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pertama kali bertemu orang tua pacar. Membaca sampai kepala pusing. Mingbing menatapku seperti menghadap musuh besar. Lagi lucu, lagi menghangatkan hati. Chanzi menggenggam lenganku. Kepalanya bersandar di bahuku. Kamu memang tidak perlu bersikap seperti ini. Itu tidak boleh. Aku menatap dengan wajah serius. Kesan pertama sangat penting. Tidak boleh membuatmu malu. Dia mengangkat kepala menatapku. Matanya bersinar. Tiba-tiba dia berdiri tipis dan mencium pipiku. Kenapa kamu begitu manis? Tempat makan dipilih di sebuah restoran rumah makan sederhana dengan suasana bagus dekat kampus. Di perjalanan ke sana, aku merasa telapak tanganku berkeringat. Tentara cadangan menggenggam tanganku erat, menyemangati aku. Santai saja, ibuku tadi mengirim pesan. Katanya, jangan lagi mengganggumu. Mendorong pintu ruang pribadi. Seorang yang tampak sangat ramah. Tante yang berwibawa baik sudah duduk di sana. Di antara alis dan matanya terlihat bayangan Mingbing. Hai, Bu, aku Chanzi. Aku segera melangkah maju. Berusaha membuat senyumku terlihat alami dan hormat. Hai, halo, kamu pasti Xiao Chan ya? Cepat duduk. Cepat duduk, Ibu Ningbing tersenyum dengan lembut, memandangku dengan tajam, dengan rasa ingin tahu yang baik, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Setelah duduk, aku mengikuti panduan, dengan inisiatif menuangkan teh untuk Tante, menyodorkan menu. Tante bertanya apa? Aku menjawab dengan jujur, tidak berlebihan, juga tidak gugup, menyebutkan jurusanku, rencana masa depan. Aku berusaha menjelaskan pikiranku dengan jelas. Bai Ningbing sesekali menyela dengan beberapa kata, menyemarakan suasana. Atau ketika ibunya menanyakan sesuatu yang lebih dalam, dengan manja memotong ibunya. Apakah kamu memeriksa catatan kependudukan? Sebagian besar waktu, Tante tersenyum sambil mendengarkan kami berbicara. Sesekali mengangguk. Saat mengobrol, suasana perlahan menjadi santai. Tante menceritakan kisah lucu masa kecil Bai Ningbing. Misalnya, supaya tidak pergi ke taman kanak-kanak. Menangis dengan memeluk kusen pintu dengan suara yang menggelegar. Misalnya saat pertama kali belajar memasak. Dia mengira gula sebagai garam. Bai Ningbing di sampingnya gelisah, terus menepuk-nepuk kakinya. Mamah, tolong beri aku sedikit muka. Aku memperhatikan interaksi antara ibu dan anak perempuan itu. Melihat Bai Ningbing berperilaku seperti anak perempuan kecil yang manja di depan ibunya. Akhirnya rasa gugup di hati pun menghilang. Ini adalah keluarga yang penuh cinta dan kehangatan. Dan gadis yang aku suka tumbuh dalam cinta seperti itu. Setelah makan, Bibi harus mengejar kendaraan untuk pulang. Saat akan pergi, dia menatapku dengan nada lembut namun serius. Chan Bai kecil, anak ini kadang agak manja. Sudah kami manjakan sampai menjadi manja. Tolong bersabar lebih. Aku langsung berdiri tegak. Dengan serius aku berkata, Bibi, jangan khawatir. Bai, kamu sangat baik. Aku akan merawatnya dengan baik, kata Bibi sambil mengangguk puas. Lalu aku menegur Bai beberapa kali lagi. Baru kemudian kami naik mobil dan pergi. Melihat mobil itu menjauh, aku menghela napas panjang. Rasanya seperti selesai setelah pertempuran sengit. Para milisi mendekat sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana? Aku menjawab, ibuku mudah bergaul, kan? Aku langsung memeluknya erat-erat. Masih ada sisa rasa takut di hati. Dan kembali terasa penuh pencapaian. Rasa, ya. Bibi memang baik, tapi tadi aku benar-benar lebih gugup daripada saat sidang. Dia tertawa geli di pelukanku. Kelihatan, bagian belakang bajumu basah sedikit. Aku menatapnya dengan tak berdaya, tapi dia menahan senyum, memandangku sambil mengangkat kepala. Tatapannya lembut. Chanzi, tadi kamu bilang akan merawatku dengan baik. Sangat tampan. Hatiku berdebar. Aku menunduk dan menggosok hidungku ke ujung hidungnya. Aku menepati janjiku. Matahari terbenam memanjang bayangan kami. Aku menggenggam tangannya dan berjalan kembali. Ada rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya.
bertemu orang tua. Kedengarannya sangat jauh, hal yang sangat resmi. Sepertinya juga tidak buruk. Itu terasa seperti sebuah upacara, menyatakan hubungan kami. Dikenal dan diterima oleh lingkaran yang lebih penting. Kami tidak lagi menjadi dua individu terpisah yang mengapung dalam cinta kampus, melainkan mulai perlahan menyatu dalam peta hidup masing-masing. Perasaan ini menenangkan, juga membuat orang lebih berharap pada setiap hari ke depan dengan harapan yang lebih nyata. Hal itu, ketika kamu merasa bahagia, bergerak lebih cepat daripada kelinci. Seakan kemarin masih mendengarkan di antara rak buku perpustakaan. Bai Ningbing bertanya padaku dengan suara berair. Lalu bagaimana dengan aku? Hari ini kami sudah bergandengan tangan, menyusuri akhir masa kuliah, musim kelulusan. Udara dipenuhi dengan kesedihan perpisahan dan kebingungan tentang masa depan. Di kampus, orang-orang berbalut toga berfoto di mana-mana. Mereka ingin mengabadikan penampilan terakhir masa muda. Aku dan Bai tidak terkecuali. Kami mengenakan toga yang longgar itu, meninggalkan foto bersama di setiap sudut kampus. Di kedai susu teh yang sering kami kunjungi di depan pintu perpustakaan, tempat pertama kali kami berpegangan tangan. Jalur pepohonan yang dulu Chanzi perkenalkan padaku sebagai tempat bertemu calon pasangan. Dan di depan gedung pengajaran tempat kami berkali-kali makan bersama sambil belajar. Saat berfoto, Bai selalu memeluk erat lenganku, menyandarkan kepalanya di bahuku, dengan senyum yang bersinar, yang dapat melelehkan semua kecemasan perpisahan. Chanzi melihat foto di dalam kamera, lalu tiba-tiba berkata, "Kita tidak akan putus setelah lulus, kan?" Aku terdiam sejenak, lalu aku dengan kuat mengusap rambutnya. "Omong kosong, siapa yang mau putus denganmu?" Dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar, dengan sedikit keraguan. "Tapi kamu sudah menandatangani di firma desain di timur kota. Setelah aku diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Selatan Kota, kita tidak bisa lagi bertemu setiap hari seperti sekarang." Ternyata dia Chanzi khawatir tentang hal ini. Aku mengangkat wajahnya, menatap matanya. "Bodoh kecil. Kita bisa menyewa apartemen di tengah, kan? Aku tidak akan melewatkan satupun momen dalam kehidupan studimu di pasca sarjana." Kelopak matanya sedikit memerah, tapi sudut bibirnya justru mengangkat. "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu diculik oleh rekan kerja cantik di firma desain itu?" Aku tertawa karena cemburu berlebihan dia. Aku menunduk, lalu mencubit bibirnya dengan lembut. "Tenang saja, aku ini orangnya sangat pilih-pilih. Selain kamu, semua orang lain tidak cocok." Dia akhirnya berhenti menangis dan tersenyum. Peluk aku erat-erat. "Chanzi, kamu sebaiknya ingat apa yang kamu katakan hari ini." Tentu saja aku ingat. Aku akan memeluknya. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Pada hari wisuda, sinar matahari sangat cerah. Rektor di atas panggung menyampaikan pidato yang penuh semangat. Di bawah panggung, lautan mahasiswa yang gelap menumpuk. Saat dia mengucapkan harapan agar semua memiliki masa depan yang cerah, aku diam-diam menggenggam tangan temannya di bawah kursi. Ujung jarinya terasa dingin. Aku menggenggamnya dengan kuat, menyampaikan kehangatanku. Dia memiringkan kepalanya, menatap mataku di balik tepi topi, tersenyum melengkung. Di dalamnya penuh dengan kepercayaan padaku dan harapan akan masa depan. Saat melempar topi wisuda, topi kotak biru melayang ke langit, menuju masa muda dan impian kami yang akhirnya terbang. Di tengah sorakan, aku berteriak kepadanya, "Bai, selamat wisuda." Dia juga berteriak kembali, "Chanzi, selamat wisuda. Kita harus selalu bahagia." Upacara selesai, kerumunan perlahan menghilang. Kami berdua masih memakai jubah sarjana, duduk di bangku panjang tepi danau kampus, memandang permukaan danau yang berkilau. Tidak ada yang berkata apa-apa, hanya berpelukan diam-diam. 4 tahun ini seperti mimpi besar yang indah, dari percobaan canggungnya hingga penantian tak terucap di hatiku. Lalu sampai lapisan kertas jendela itu dihadapi dengan keberanian. Kemudian ada tak terhitung sarapan, berpegangan, berpelukan, berciuman menjadi pengumuman resmi di media sosial. Adalah kegugupan saat bertemu ibunya. Adalah setiap hari biasa yang bersinar. "Hei Chanzi," dia bersandar di bahuku, berkata pelan, "memikirkan ini sungguh menakjubkan. Dulu, kalau bukan karena aku bersikeras memperkenalkan pacar kepadamu, mungkin kita sudah terlewatkan." Aku memeluk bahunya, daguku menggesek puncak rambutnya. "Tidak akan terjadi. Bahkan jika kau tak memperkenalkannya, aku juga akan mencari cara untuk mendekatimu. Tapi cara itu memang bodoh dan lucu." Dia tertawa sambil menepukku. Matahari terbenam mengubah permukaan danau menjadi emas, juga melapisi kami berdua dengan cahaya hangat. "Apa rencanamu selanjutnya?" dia bertanya,
bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku menatap matanya, tersenyum dan berkata, lalu menikahi pacarku dan membawanya pulang. Wajahnya langsung memerah, namun matanya seperti dipenuhi bintang. Siapa yang mau menikah denganmu? Kamu? Aku beralasan kuat, selain kamu, siapa lagi? Dia bersuara namun tidak menolak, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Bagaimana masa depan nanti? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, dalam rencana masa depanku, setiap langkah ada dia. Kita akan menghadapi perpisahan singkat, akan menyambut tantangan pekerjaan, akan mengalami hal-hal sepele dalam hidup. Tapi selama dia ada di sisiku, aku merasa tak ada yang menakutkan. Cerita kita dimulai dari satu kalimat, lalu aku mulai, tapi tidak akan berakhir di sini. Ayo pergi. Aku berdiri dan mengulurkan tangan kepadanya, membawamu makan enak untuk merayakan. Kita melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup. Dia menaruh tangannya di telapak tanganku. Dengan bantuannya, aku berdiri, senyumnya lebih cerah daripada senja di langit. Kita bergandengan tangan, berjalan perlahan di sepanjang tepi danau. Bayangan kami memanjang karena matahari terbenam. Masa muda berakhir, tapi cinta kita baru saja berlayar. Wah, 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 wah. Kamu,